Agnia, kok ada suaranya nggak? Apa? Halo? Beneran nggak? Bener. Ada yang nelfon. Nah, halo, ada suaranya. Apa ada suaranya nggak? Ada. Agnia ada Oh, suaranya. Tinggal si Kiki nih. Ki, udah. Ada suaranya. Halo. Udah. Nah, langsung aja ya. Kita mulai, ini udah aku record. Eh, jadi sekarang kita mau bahas soal algoritma pemrograman. Sebelumnya, Ki, jelasin dong algoritma searching itu apa, Ki? Di searching itu adalah pencarian data dengan menelusuri data-data tersebut. Data terdapat berupa array dalam memori pencarian internet. Bisa juga external storage atau pencarian eksternal. Nah, metode algoritma searching itu kan ada sequential search sama binary search ya. Nah, sekarang yang sequential search bakal dibahas sama Agnia dari mulai coding sampai tracing. Tapi sebelumnya, coba Ki, sequential search itu apa sih? Jadi sequential search itu adalah konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan mulai di elemen pertama sampai temukan atau sampai elemen terakhir. Juga bisa berupa pengurutan adalah suatu teknik array satu dimensi menulis semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data perlu diurutkan terlebih dahulu. Rian berurutan menggunakan prinsip data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan, ya cari sampai data tersebut ditemukan atau tidak. Oke, kalau gitu langsung aja Agnia, coba kita sequential search ya. Kita kan kelompok 5. Nah, sesuai soal, kelompok 5 itu buat tracing program untuk mencari angka 3 menggunakan sequential search. Boleh Agnia kita share screen aja. oh iya. Di sini saya menjelaskan tentang sequential search. Mulai dari membuat program sampai tracing programnya. Jadi kita bikin program project baru dulu. Harusnya ada di data ke berapa tuh? Ke 1 ya? Kan mulai dari 0 kan, 0 Ya. 1, harusnya ada di ke 1 ya, angka 3. Coba di kitaran. Apa tuh? I plus plus NI.
Itu kayaknya kurungnya harusnya kurung Kurawal nggak sih? Oh iya, Nah, pantes. itu di delete. Nah, yang bawah ganti juga. Mantap. Coba. Ya, benar. Langsung tracing. Kalau tracing gimana tuh coba lihat. Tracing kan dari Di kopas dulu ya itu ya. Coding. sampai in kan ini integer i sama dengan 0, berarti untuk menemukan 3 itu i nya kurang dari 4. I nya kurang dari 14. Coba dulu formnya dimulai dari 0 berarti dari nya oh iya 2 kurang dari 14 dan jika arahnya sama dengan n. Di sini iya masuk ke syarat kedua. Apakah array 0 itu sama dengan 3? sama dengan 3. Jawabannya 3. Nah, habis itu i sama dengan apa itu kurang dari 4. Jawabannya iya. Terus syarat keduanya array
1 pas sama dengan 3. Indeks array 1 itu 3. Apakah 3 sama dengan 3? Jawabannya ya. Selesai. Oke. Gitu. Waduh, kenapa nih? Nggak bunyi mic-nya, bentar. Itu dari aku, sequential search. Materi selanjutnya yaitu binary search bakalan dibahas sama Dara. Bentar. Nah, sebelumnya Ki jelasin dong binary search itu apa? Teknik yang hanya dapat diterapkan pada data yang berurut. Ya. Hari ini akan mengurangi waktu pencarian karena pembandingan tegak secara logaritmik. Halo, tes, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Tadi binary search udah ya dijelasin sama Kiki. Sekarang kita lihat langsung aja binary search itu apa. Ke soal. Muncul gak? Muncul nggak share screen? Muncul. Langsung aja kita cobain ngoding yang apa tuh namanya, binary search. Di sini kita panggil find. Titik komanya jangan lupa. Udah dari return 0. Kalau bener sih harusnya kayak sekuensial tadi ya. Data yang ketiga itu ada di indeks ke-1. Bener nggak? Mana nih ukurannya? Data 3 terdapat pada indeks ke-1, berarti sama kan sama yang tadi. Kita langsung ke tracing aja ya. Udah sama kan sama yang sekuensial. Buat tracingnya dulu ini kita urut sini. Indeks array sama dengan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Ini maka jumlahnya ada 14.
Nah, udah gini, ini tuh maksudnya jadi indeks 0 berarti angkanya 2, indeks 1 angkanya 3, dan begitu seterusnya. Nah, INTN itu di sini artinya si jumlah arraynya itu ada 14. Find itu yang dicarinya angka berapa, karena di sini di soalnya kita kebagian nyari angka 3, jadi find-nya diisi angka 3. Found-nya di sini masih 0, dan nanti akan ada variabel awal, akhir, dan tengah. Nah, di sini awalnya kita masih pakai angka 0. Dan akhirnya di sini n-1, tengahnya awal plus akhir dibagi 2. Nah, akhir di sini n-1 berarti kita bisa hitung di sini karena n-nya kan diketahui yaitu 14. Kita masukin di sini. Berarti akhir sama dengan 14 min 1 atau sama dengan 13. Nah, ini juga di sini bisa kita cari untuk nilai tengahnya. Awal plus akhir bagi 2. Berarti tengah sama dengan awalnya itu kan di sini diketahui yaitu 0. Bisa langsung disubstitusi ke sini. Akhirnya di sini 13. Masukin di sini. Ini di sini pakai aturan pembagian yang gak ada sisa ya. Jadi 0 tambah 13 dibagi 2. Itu div dan mod itu 13 bagi 2 itu. Jadi di sini 6 nilai untuk nilai tengahnya. Nah, udah beres di sini, kita dapat semua variabel-variabel yang bakal kita pakai dari mulai variabel awal, akhir, dan tengah. Maka kita masuk ke kondisi while. While di sini semacam buat looping ya. Nah, kalau tadi kan kita pakai for, langsung aja kita cari ketentuan atau syarat ya untuk mencari si angka, untuk mencari ini ya, ketentuan untuk mencari angka 3 boleh. Nah, yang pertama itu while sama dengan while awal akhir. Kita copy dulu. While awal akhir. Nah, di sini kita lihat awalnya tadi berapa? Awalnya adalah 0. Maka di sini kita masukin awalnya sama dengan 0 dengan aturan 0 lebih kecil dari sama dengan akhirnya berapa? Akhirnya di sini yang tadi udah dikurangin n-1. Jadi 0 lebih kecil dari atau lebih kecil dari sama dengan 13. Nah, untuk kondisi ini apakah 0 lebih kecil dari sama dengan kurang dari sama dengan 13? Maka jawabannya adalah iya. Kalau misalnya jawabannya iya, maka dia bisa masuk ke kondisi di antara if, else if, atau else. Jadi kalau misalnya dia udah berhasil masuk di salah satu ini, maka di yang lain nggak akan masuk lagi, karena kan ini kondisinya salah satu ya. Jadi kalau misalnya udah memenuhi di if, ya udah di if aja. Kalau nggak di if, ntar di else if apa di else. Nah, kita coba di if dengan aturan array tengah lebih kecil dari find. If array tengah lebih kecil dari find. Oke. Nah, sekarang kita lihat array tengahnya itu tadi kita di sini angka berapa? 6. Makanya di sini kita masukin angka 6. Find-nya di sini yang kita cari itu angka berapa? Yang kita cari angka 3. Nah, sekarang kita lihat array 6 itu nilainya berapa? Berarti untuk indeks ke-6 nilainya itu berapa ya? Nih kan 6 ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 36. Nah, di sini kita copy 36. Apakah 36 lebih kecil dari 3 untuk aturan if? Maka jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, maka masuk ke kondisi else if. Soalnya di kondisi if dia tidak memenuhi, jadi masuk ke kondisi else if. Nah, sekarang kita lihat aturan di kondisi else if-nya. Kondisi else if itu aturannya array tengah sama dengan find. Sekarang kita lihat di sini. Array tengahnya itu tadi array tengah. Tadi kita array tengah, di sini array tengahnya masih sama 6 tengahnya karena tidak ada yang berubah. Sama dengan aturan harus sama dengan 3. Sekarang kita lihat di sini apakah si array 6 ini sama dengan find. Bakal masih sama si arraynya karena masih di array 6. Tapi kondisi di sini harus sama dengan. Nah, apakah 36 sama dengan 3? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi else atau sisanya ini. Di kondisi else ini keadaannya akhir akhir sama dengan tengah min 1. Berarti nanti akan berubah si akhirnya. Kok variabel akhirnya bakal berubah? Ini masuk ke kondisi else. Tadi yang kondisi else itu akhir sama dengan tengah min 1. Nah, akhir sama dengan tengah min 1. Maka di sini kita bakal ketemu sama nilai akhir. Nilai akhir itu tadi tengahnya itu kan dapat 6 ya. Jadi 6 dikurang 1. Nah, jadi kita bakal dapat nilai akhirnya itu 5. Nah, beres di kondisi else ini, di kondisi sisa atau di kondisi akhir, berarti kondisi looping while ini udah berakhir ya kan, dari proses ini sampai sini. Nah, kalau udah beres ini, kita masuk ke kondisi yang ini. Tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, kita ke sini. Nah, kita bakal dapat nilai tengah sama dengan tadi awalnya itu 0. Sini kita masukin 0 ditambah akhirnya itu di sini 5. Dibagi 2. Nah, maka kita bakal dapat nilai tengahnya itu sama dengan ini, masih pakai aturan yang tadi, yang bagi 2 itu 2. Berarti kita dapat array tengahnya nanti 2. Nah, beres sampai sini, kita masuk ke kondisi kita ulang kondisi yang lain. Nah, di sini yang berubah itu kan berarti nilai akhir dan nilai tengah.
dan nilai tengah ya, dan nilai tengah. Nah, nilai awalnya tetap, jadi nanti kita bakal kayak gini. 0 lebih kecil dengan nilai akhirnya berapa? 5. Kita masukin di sini 5. Apakah 0 lebih kecil dari atau lebih kecil dari kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah iya. Kalau iya, kita balik lagi kita ulang sama kayak yang pertama, masuk ke kondisi if. Kondisi if itu apa? Yang tadi ini kita masukin lagi ke sini. Nah, di sini ada yang berubah. Array tengahnya itu tadi kita berubah. Kalau di atas kan kita pakai array tengahnya itu 6, karena tadi kita di sini dapat hasil tengahnya itu adalah 6. Maka di sini kita pakai arraynya udah bukan 6 lagi, karena tadi dari hasil perhitungan kita arraynya itu adalah 2. Sekarang di sini aturannya apakah array 2 ini lebih kecil dari 3 dari angka yang kita cari. Sekarang kita lihat array 2 itu indeks 2 nilainya berapa? 9 ya. 9. Apakah 9 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, balik sama kayak kondisi pertama, berarti ngulang lagi ke kondisi else if. Kondisi else if di sini apa? Dimana array tengah ini sama dengan angka yang kita cari. Nah, si array ini tuh tadi array 2 harus sama dengan yang kita cari ya, berarti 3. Apakah 9 sama dengan 3? Jawabannya tidak. Berarti masuk lagi ke kondisi else. Masuk ke kondisi else. Yang notabene ketentuannya adalah akhir sama dengan tengah kurangi 1. Akhirnya itu ya begini. Nah, akhir tengah min 1. Akhir sama dengan tadi tengahnya berapa? 2. Di sini kita masukin 2 min 1. Berarti kita nanti dapat nilai akhirnya itu adalah 1. Catat dulu 1. Beres ini semua. Beres ini semua, masuk ke kondisi nyari nilai tengah yang tadi ya. Tengah sama dengan awal tambah akhir dibagi 2. Nah, di sini kita bakal dapat nilai tengahnya, nilai tengah baru ya. Kita lihat di sini awalnya tadi kita nilai awalnya berapa? 0. Nah, di sini kita substitusiin angka 0, nilai akhirnya sini kita dapat 1. Masukin 1. Dibagi 2. Nah, tadi tengahnya berarti 0 tambah 1 bagi 2 pakai aturan div. Berarti 1 dibagi 2 0. 0. Nah, udah 0 ini kita masuk ke kondisi baru lagi, karena tadi kan udah beres di situ. Awalnya masih 0, yang berubah akhirnya 1. Apakah 0 lebih kecil apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Jawabannya iya. Nah, kalau jawabannya iya, masuk lagi ke kondisi if.
kondisi if itu yang ini. Nah, udah masuk ke kondisi if, kita masuk ke kondisi array tengah. Array tengahnya di sini kita udah ganti jadi 0. Dan phi-nya masih tetap 3 karena kita nyari angka 3. Sekarang kita lihat indeks ke 0 itu berapa. Indeks ke 0 itu adalah 2. Indeks ke 0 itu adalah 2, guys. Kita masukin ke sini 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya iya. Nah, baru nih jawaban baru nih kondisinya yang di if. Kalau iya, maka masuk ke kondisi selanjutnya di if, yaitu awal sama dengan tengah tambah 1. Maka di sini awal nanti bakal berubah nilainya. Masuk ke kondisi awal sama dengan tengah tambah 1. Awal sama dengan tadi tengahnya berapa? 0. Masukin di sini tambah 1. Maka kita bakal dapat nilai awalnya itu jadi 1. Berarti di sini awalnya 1, terus akhirnya juga 1. Sekarang gimana dengan tengahnya? Nah, udah beres masuk di kondisi if yang sampai sini. Berarti kan udah tuh otomatis dia udah bener di if, dia nggak akan masuk ke yang lain lagi. Nah, udah beres proses di antara if, dan else. Masuk ke proses yang ini, tengah. Sama dengan awal tambah akhir dibagi 2. Masukin tengah sama dengan awalnya tuh tadi 1 kan, 1 tambah akhirnya 1 juga dibagi 2. Berarti 2 tambah 2 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi 2. Maka kita bakal dapat nilai tengahnya itu 1. 2 bagi 2 kan 1. Berarti di sini kondisinya udah tengahnya 1, awalnya 1, akhirnya pun 1. Seharusnya sih bener ya di sini, guys. Oke, jadi awalnya kan udah ganti. Kita masuk ke kondisi while lagi, yang mana awal sama dengan awal kurang dari sama dengan akhir. Nah, 1, apakah kurang dari sama dengan 1? Jawabannya iya. Nah, loncat. If, kopas aja deh. Masuk ke kondisi if lagi. Array tengah. Di sini array tengah. Tengahnya kan tadi udah berubah ya. Jadi 1. Masukin 1 di sini. Yang kita cari angka 3. Nah, array 1 tuh tadi berapa? Kita lihat ke atas. 3. Array 1 itu 3 ya. Jadi kita masukin lagi ke sini. Loncat. Nih, array 1 itu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak. Maka masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi else if. Nah, masuk ke kondisi else if yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Else if array tengah sama dengan find. Nah, else if di sini array tengahnya itu kan tadi 1 tetap sama dengan 3. Apakah array 1 sama dengan 3? Kita masukin di sini.
3 sama dengan 3 enggak? Jawabannya iya. Kalau iya, apa perintah selanjutnya di else if? Kita lihat. Found sama dengan tengah. Found itu guys, found sama dengan tengah. Nah, found tadi kan asalnya foundnya 0 kan, karena belum diketahui. Sekarang foundnya udah diketahui. Found itu sama dengan tengah. Tengahnya itu tadi kita dapat 3. Salah, kok 3 sih? Tengahnya itu 91 karena array 1. Nah, ini tuh nilai array 1. Salah guys, maaf. Jadi foundnya itu 1. Nah, kalau udah ketemu gini, berarti kan data ditemukan. Nah, nanti dia auto nyetak printf. Oke. Segitu aja dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.